Selamat datang Bapak Ibu teman-teman di channel Mind Explorer oleh Syasyam Susilo. Terima kasih telah berkunjung. Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin bercerita. Saya ada menonton video-video tentang bagaimana meningkatkan energi tubuh, menguatkan tubuh, kemudian juga termasuk meningkatkan imunitas. Disarankan atau diberi nasihat melalui video-video ini bahwa untuk menguatkan tubuh termasuk imunitas, maka lakukanlah namanya makan makanan yang sehat, kemudian tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, kemudian lagi tidak boleh stres, hindari stres, dan termasuk teknik-teknik untuk meningkatkan yang namanya imunitas. Video-video ini dan nasihat ini semuanya bagus-bagus dan sangat bermanfaat. Ketika saya membaca poin-poin ini, makanan sehat mungkin kita bisa lakukan, istirahat yang cukup termasuk mungkin kita bisa usahakan dengan tidak terlalu sulit, termasuk teknik untuk meningkatkan imunitas maupun kebugaran tubuh. Namun ketika tiba pada poin hindari stres, ini membuat saya berpikir, merenung. Hal ini tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena bagi seseorang yang sedang dirundung masalah, maka akan sulit untuk menghindari stres. Lantas, untuk menghindari stres, bagaimana caranya? Tentu caranya adalah dengan harus mengalami sebuah ketenangan, atau katakanlah lawan kebalikan dari stres adalah harus memiliki kepositifan. Dalam hal ini berarti harus memiliki vibrasi positif. Namun saya berpikir lagi, apakah benar yang namanya vibrasi positif itu menguatkan tubuh dan imunitas? Apakah benar demikian? Ini mengingatkan saya pada eksperimen-eksperimen yang saya lakukan yang sekian lama yang lalu. Ada teknik-teknik yang berasal dari ilmu tertentu. Saya akan gunakan beberapa eksperimen untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa bagaimana vibrasi itu mempengaruhi tubuh manusia. Nah, untuk itu, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu teman-teman. Saya akan mengambil sudut pandang dari beberapa keilmuan untuk mengetahui bagaimana vibrasi tubuh manusia berpengaruh terhadap kekuatan, kebugaran, dan termasuk imunitas. Saya akan lakukan di ruangan yang berbeda setelah ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membahas tentang apa yang disebut sebagai vibrasi. Vibrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti getaran. Nah, getaran ini sebetulnya apa sih? Getaran itu adalah pergerakan dari satu titik awal ke titik berikutnya. Dan banyaknya getaran itu disebut sebagai frekuensi. Nah, frekuensi ini akan membentuk yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah sebuah jarak atau rentang dari simpangan dari titik tengah ke titik-titik berikutnya itu. Bapak Ibu teman-teman, kita akan langsung saja lakukan eksperimen. Kali ini saya meminjam metode dari yang namanya applied kinesiologi atau kinesiologi terapan. Tekniknya bernama muscle test atau tes otot. Nah, tes otot ini adalah biasa digunakan untuk mengecek yang namanya vibrasi. Seperti apa dan bagaimana? Kita langsung saja, saya membutuhkan seorang model untuk melakukannya. Bapak Ibu teman-teman, saya sudah mendapatkan modelnya. Model ini bernama Ernie. Saya akan coba kita tes yang namanya vibrasinya. Nah, untuk itu, yang namanya mengetes vibrasi ini atau tes otot ini, muscle test ini, aplikasinya sangat banyak, bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, kali ini yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengetes tentang kekuatannya saja dalam bentuk jawaban iya atau tidak seperti itu. Contohnya seperti ini ya. By the way, sebelum melakukan ini, ada baiknya model maupun kita itu minum air seteguk saja cukup. Nah, lengan seperti ini direntangkan dan beberapa mungkin ada yang mengepal. Tapi saya menganjurkan hendaknya tidak usah dikepal karena kepalan tangan ini akan membuat tangan jauh lebih kuat. Tapi dilepas saja seperti ini. Oke, saya akan tekan. Nah, tangan saya yang satu akan memegang pundaknya seperti ini.
Dan kemudian tangan ini tekan sedikit saja, perlahan saja. Jangan terlalu menekan ya, karena siapapun kalau begini pasti akan lemah seperti itu. Nah, kalau saya tekan seperti ini berarti jawaban ya, artinya yes atau ya. Kemudian kalau tidak, maka dia akan lemah seperti ini, dia akan lemah. Oke, kita akan coba cek ya. Model bernama Ernie, maka saya akan bertanya, atau katakanlah saya mengucapkan sebuah kalimat, nama saya Ernie. Nama saya Ernie. Kuat ini. Oke. Saya lakukan dengan yang salah ya. Nama saya Lily. Nama saya Lily. Tidak kuat. Kita coba lagi. Saya adalah perempuan. Saya adalah perempuan. Oke, kita coba lagi. Saya adalah laki-laki. Saya adalah laki-laki. Tidak kuat. Nah, kita akan coba sebuah eksperimen yang saya sampaikan ini. Oke, saya perlu ini. Terima kasih. Ini ada sebuah amplop dengan kertas di dalamnya. Saya sudah menuliskan kata-kata tertentu di dalam kertas ini. Kita ingin tahu apa pengaruh dari kata-kata terhadap vibrasi tubuh manusia. Kita coba cek ya. Saya akan lakukan seperti ini, saya akan tempelkan. Seperti ini saja, kita tempel. Jadi di dalam amplop sudah ada kata-kata yang saya tuliskan. Saya tidak tahu isinya karena ada dua amplop di sini. Ada dua amplop, satu lagi amplopnya ada. Ada dua amplop di sini, saya tidak tahu isinya. Saya sudah tuliskan dan diacak seperti ini. Nah, kita akan coba tes ya. Oke, saya lebih pelan lagi. Lebih pelan. Tetap lemah. Oke. Saya taruh amplopnya di sebelah sini. Kita coba dengan amplop yang lain. Amplop ini sama ya. Sudah ada kertas di dalamnya dan ada beberapa kata-kata yang saya tulis. Kita coba lihat. Apa yang terjadi pada vibrasi manusia? Oke. Kuat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman mungkin ingin tahu, apakah isi dari amplop ini yang barusan kuat ya? Kita coba cek. Apa yang terjadi? Oh, ya ternyata ini. Kata-katanya adalah ini. Bapak Ibu teman-teman bisa terlihat ya? Terima kasih, bersyukur, bahagia, damai, welas asih. Ini yang kuat tadi. Nah, kita akan bisa cek amplop yang tadi, isinya apa? Apa ini? Sedih, kecewa, marah, benci, payah. Ya, ini kata-kata yang konotasinya negatif. Maka dengan demikian, Bapak Ibu bisa tahu ketika kata-kata yang bagus, ia akan kuat. Nah, Bapak Ibu teman-teman tadi sudah lihat metode tes otot ini atau muscle test ini dilakukan sangat banyak berbagai hal, antara lain misalnya untuk mengetes makanan yang saya cocok misalnya dan sebagainya. Namun saya perlu beritahu Bapak Ibu teman-teman, ini disclaimer ya, bahwa apa yang dilakukan di sini bukanlah untuk melakukan testing alergi atau kemudian testing sesuatu hal yang sangat signifikan. Karena ini hanya sebuah percobaan untuk mengetes yang namanya vibrasi. Apa pengaruh dari vibrasi tertentu terhadap tubuh manusia? Kita sudah lihat tadi kata-kata positif ternyata menguatkan. Sebaliknya, kata-kata yang negatif itu melemahkan.